Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa ba'du. Abu Thalib berkomentar, alangkah senangnya akan membantumu. Perhatikan, Abu Thalib ternyata siap untuk membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menerima nasihatmu dan sangat membenarkan kata-katamu. Mereka yang merupakan suku-suku dari pihak bapakmu telah berkumpul. Sungguhnya aku hanyalah salah seorang dari mereka, namun aku adalah orang yang paling cepat merespek apa yang engkau inginkan. Oleh karena itu, teruskan apa yang diperintahkan kepadamu. Demi Allah, aku akan senantiasa melindungi dan membelamu. Ini Abu Thalib siap melindungi, siap membela Rasulullah SAW. Hanya saja, nah ini, diriku tidak memberikan cukup keberanian kepadaku untuk berpisah dengan agama Abdul Muthalib. Sayangnya beliau belum bisa meninggalkan agama Abdul Muthalib. Berarti agama siapa? Kakeknya Rasulullah, agama ayahnya Abu Thalib, begitu. Tapi Abu Thalib ini siap membela, siap mendampingi, siap membackup dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini juga menunjukkan bahwasanya hidayah itu milik Allah Ta'ala. Jadi, ada orang yang sekali dengar nasihat langsung bisa menerimanya, ada yang berkali-kali belum bisa menerimanya, bahkan ada yang mencari-cari hidayah tersebut. Ini diantara para sahabat itu demikian. Ada namanya Suhaib Ar-Rumi, dari mana dia? Romawi, datang mencari Rasulullah. Salmanul Farisi, Salman dari negeri Persia, datang mencari Rasulullah. Sebelumnya beragama Nasrani, dia ketemu sama rahib, ketemu sama pendeta, kemudian dikasih tahu nanti akan datang seorang nabi, begitu. Dia mencari. Ada juga sahabat yang ketika mendengarkan Al-Quran kemudian langsung beriman. Ada juga orang, bukan sahabat berarti ya, yang dengar berkali-kali Al-Quran tapi juga enggak memberikan manfaat bagi dirinya. Abu Lahab, ketika dikasih tahu nanti setelah ini, dia malah mengatakan, celaka engkau wahai Muhammad, dan yang lain-lainnya. Inilah ibarat hidayah itu demikian. Ada orang yang Allah pilih mendapatkan hidayah, ada yang tidak. Maka bersyukurlah kalau kita masih berada di sini, bisa mempelajari agama Allah Ta'ala, masih melaksanakan sholat, maka kita bersyukur. Alhamdulillah. Itu sudah poin satu dulu, poin plus dulu, begitu ya. Ketika kita mudah melaksanakan ibadah, kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur. Walaupun di sisi lain, apakah ibadah kita diterima Allah Ta'ala, kita belum tahu. Apakah sholat saya tadi diterima Allah Ta'ala, saya belum tahu. Tapi sudah satu nilai lebih ketika kita mudah untuk melakukan kebaikan. Dengar adzan hayya 'alas shalah, kemudian dia mendatangi masjid, dia melaksanakan perintah Allah Ta'ala, mengambil air wudhu, kemudian dia melangkahkan kakinya untuk melaksanakan sholat. Ini luar biasa. Setiap langkahnya akan Allah angkat derajatnya. Setiap langkahnya Allah hapuskan kesalahannya. Ketika dia berwudu, maka keluarlah dosa-dosanya. Masya Allah. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Kisah tentang sidang majelis membahas upaya menghalangi jamaah haji agar tidak mendengarkan dakwah Rasulullah SAW. Jadi setelah Rasulullah berdakwah secara terang-terangan, kemudian setelah itu datang
atau mau datang waktu haji. Berarti kalau waktu haji berarti bulan Dzulhijjah ya, berarti sebelum Dzulhijjah, mungkin bulan Ramadan atau sebelumnya atau Sya'ban. Nah, ini mereka sudah mulai gerah tadi ya, sudah mulai ini bahaya. Ini Muhammad ini ngomongnya gitu ya, tidak main-main begitu. Makanya kita kata mereka ya, harus menghalang-halangi ini, gimana caranya begitu. Padahal sebentar lagi bulan haji. Bulan haji itu biasa pada datang berbagai kabilah Arab begitu. Karena memang haji itu sudah sejak dahulu begitu ya. Itu adalah sunnahnya Nabi siapa? Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim sudah pada haji begitu ya. Nah, maka orang-orang Quraisy ini, orang-orang kafir Quraisy ini, dia berkumpul di rumahnya Walid ibn Mughirah, sesepuhnya mereka. Kemudian Al-Walid ini mengatakan, bersepakatlah mengenai perihalnya, yakni Muhammad SAW, dalam satu perkataan, dan janganlah berselisih sehingga membuat sebagian kalian mendustakan pendapat sebagian yang lain, dan sebagian lagi mementahkan pendapat sebagian yang lain. Maka mereka mengatakan, katakanlah kepada kami pendapatmu yang akan kami jadikan acuan. Ini pertama pada Al-Walid bin Al-Mughirah. Kemudian ia mengatakan, yakni Walid, justru kalian yang harus mengemukakan pendapat kalian dan aku sebagai pendengar, kata Walid. Maka mereka mengatakan, kita katakan dia adalah seorang dukun. Gini aja, kita katakan Muhammad itu dukun. Ini mereka mengatakan. Maka Walid mengatakan, tidak, demi Allah dia bukan seorang dukun. Nah, Walid sendiri sudah mengakui sebenarnya dia bukan dukun sebenarnya. Kita telah menyaksikan bagaimana praktik para dukun, sedangkan yang dikatakan bukan seperti qomat kamit ataupun saja mantra-mantra para dukun. Jadi Walid ini sudah paham kalau Nabi Muhammad itu bukan dukun. Kemudian mereka mengatakan lagi, kita katakan saja dia orang gila. Maka Al-Walid mengatakan lagi, tidak, demi Allah dia bukan orang gila. Kita telah mengetahui esensi orang gila, jadi, dan telah mengenalnya, sedangkan yang dikatakannya bukan dalam kategori tertekan. Jadi Rasulullah bukan orang yang tertekan, bukan kayak orang gila begitu. Bukan kayak dukun, ya bukan, kayak orang gila juga bukan. Kerasukan ataupun was-was juga bukan. Nah ini. Maka mereka berkata lagi, kalau begitu kita katakan saja dia adalah seorang penyair. Dukun nggak masuk, gila nggak masuk, udah penyair aja lah kalau begitu. Apa kata Al-Walid? Dia bukan seorang penyair. Kita telah mengenal semua bentuk syair. Ada rojaz, ada hajaz, ada qarid, ada makbut, ada absud. Sedangkan yang dikatakan bukan syair. Jadi memang kalau kita lihat Al-Quran itu Masya Allah ya. Jadi apakah dia seperti syair? Enggak juga sebenarnya. Jadi kalau syair itu ada aturannya, begitu kan? Ada aturannya. Misalkan contohnya apa ya? Misalkan berapa ketukan begitu kan? Syair itu kan begitu. Bait-bait syair itu kan ada aturannya. Kayak pantun, kayak apa itu kan ada aturannya. Al-Quran tidak. Kadang ayat pertama panjang, kadang pendek begitu. Enggak seperti syair. Makanya mereka heran, dan orang Arab ketika itu sangat kenal dengan syair begitu ya. Sangat paham dengan syair. Nah, tapi ini bukan syair. Dia mengenalnya, mereka mengenalnya. Maka mereka berkata lagi, kalau begitu dia adalah tukang sihir. Sentek argumennya. Dukun bukan. Kemudian gila
Bukan. Kemudian syair, penyair, bukan juga. Udah tukang sihir aja. Dia pun menjawab, dia bukanlah seorang tukang sihir. Kita telah menyaksikan para tukang sihir dan macam-macam sihir mereka. Sedangkan yang dikatakan bukanlah jenis nafas atau hembusan penyihir ataupun uqad atau buhul-buhul buhul sihir. Enggak. Jadi mereka kesulitan sebenarnya juga memberikan apa istilahnya ya, gelar pada Nabi itu. Mereka juga kesulitan. Dikatakan ini enggak, itu enggak, tapi mereka hendak untuk menolaknya. Jangan ikuti begitu. Mereka kemudian mengatakan, kalau begitu apa yang harus kita katakan? Maka dia menjawab, demi Allah, sesungguhnya ucapan yang dikatakannya itu adalah amatlah manis dan indah. Akarnya ibarat tandan anggur dan cabangnya ibarat pohon yang rindang. Sebenarnya mereka mengakui ya. Sebenarnya mereka mengakui yang disampaikan Rasulullah SAW. Tapi mereka enggan untuk menerimanya. Akhirnya yaudahlah, kita katakan mereka dia adalah tukang sihir saja, dengan alasan karena tukang sihir itu biasanya memisahkan antara suami istri. Dalam ayat 9 begitu kan, yufarriquna bainal mar'i wa zawji, begitu kan. Tukang sihir itu biasanya begitu, memisahkan antara suami dan istri. Itu diantara kerjaannya tukang sihir, dan setan sukanya begitu, mengganggu. Makanya kalau punya istri dijaga. Artinya dijaga itu jangan mudah-mudah kemudian talak dan seterusnya begitu, karena itu memang dihiasi-hiasi oleh setan. Ketika sebelum nikah kayaknya bayangannya semuanya indah di hadapannya, istriku yang paling cantik, istriku yang paling hebat, istriku yang ini. Ketika sudah menikah mungkin jadi lain gitu ya. Dan kayaknya di sebelah sana lebih indah, lebih cantik gitu. Rumput tetangga lebih hijau, katanya begitu. Karena ini tadi dihiasi-hiasi oleh setan tadi. Di antara tukang sihir itu sukanya begitu, memisahkan antara suami dan istri. Makanya bolehlah kita katakan tukang sihir saja. Kenapa? Karena Rasulullah ini dianggap memisahkan antara suami dan istri. Kok bisa demikian? Kok bisa demikian? Kenapa? Ketika suaminya masuk Islam, istrinya belum. Wah, ini akhirnya kan udah pisah dulu begitu. Kalau diajak mau, biasanya kan begitu. Diajak mau masuk Islam, ayo. Kalau enggak, dipisahkan dulu. Karena sudah lain keyakinan. Dan keyakinan itu memang tidak bisa istilahnya ya, tawar begitu ya. Kalau sudah keyakinannya begitu, sulit begitu ya. Enggak mau masuk Islam, nah sudah sulit misalnya begitu. Kakaknya masuk Islam, adiknya nggak masuk Islam, nah misahkan. Makanya tadi udah kita katakan dia tukang sihir saja, begitu ya. Walaupun sebenarnya juga nggak pas juga. Mereka argumen-argumennya akhirnya mentok juga, akhirnya nggak ketemu. Rasulullah ini kita katakan apa, Muhammad itu kita katakan apa untuk menghalangi kabilah-kabilah yang akan datang ketika berangkat haji. Mudah-mudahan panjenengan diberikan kesehatan, bisa belajar terus begitu aja. Baik, kita akhiri pertemuan kita, jumpa kita pada malam hari ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.